Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Lip Talks IPB Podcast bersama saya Resta Destiana. Kali ini kita akan membahas mengenai IPB Help Center, yang dimana ini merupakan fasilitas yang bisa diakses oleh sivitas akademik yang ada di IPB. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ditemani bersama Ibu Hera selaku Supervisor Layanan Perpustakaan. Saya hai kepada Ibu Hera. Halo Ibu. Halo Kak Resta. Gimana kabarnya Bu sekarang Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kabar juga Kak Resta? Alhamdulillah Ibu, sehat selalu Ibu ya. Alhamdulillah. Gini Bu, sekarang kita bakal membahas mengenai layanan Help Center IPB ya, tapi ini lebih dikhususkan kepada layanan perpustakaan IPB begitu. Nah, sebenarnya dari Help Center IPB ini seberapa besar Bu fungsinya untuk layanan perpustakaan Bu? Oke, makasih ya Kak Resta. Tapi sebelumnya boleh ya saya sapa dulu nih teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen yang termasuk juga nih pemustaka di perpustakaan IPB ya, yang selalu setia nih selalu menikmati layanan yang ada di perpustakaan IPB. Oke, baik Kak Resta, terima kasih. Teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen, untuk kali ini di Lip Talk IPB Podcast kita akan membahas terkait dengan Help Center IPB yang dikhususkan untuk layanan perpustakaan. Jadi kita ambil tema di sini ya, fitur layanan di ujung jari nih Kak Resta nih. Betul. Keren juga ya istilahnya ya, biar nanti teman-teman mahasiswa juga dan Bapak Ibu dosen tahu bahwa kita juga punya layanan perpustakaan. Dengan sekali klik kita bisa tersampaikan ya apa betul, yang menjadi apa istilahnya permasalahan, kemudian apa sih mau curhat apa sih tentang layanan perpustakaan IPB gitu. Lebih simpel kan Bu ya, kita bisa akses. Baik, apa itu IPB Help Center dan layanan apa saja sih yang ditawarkan di dalamnya? Baik, IPB Help Center adalah pusat bantuan yang disediakan oleh IPB untuk memberikan informasi, kemudian juga panduan dan solusi atas berbagai pertanyaan dan masalah yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa dan juga dosen, staf juga, kemudian masyarakat umum juga nih Kak Resta. Jadi apa yang berhubungan dengan layanan akademik dan akademik di IPB. Dan kemudian yang ditawarkan di dalam IPB Help Center ini adalah mencakup aspek termasuk mendaftar mahasiswa baru, kemudian ada informasi beasiswa, kemudian ada administrasi akademik, bantuan teknis terkait sistem informasi akademik, dan juga akses ke sumber-sumber daya kampus lainnya yang ada layanan perpustakaan juga nih. Ini yang akan kita obrol nih Kak Resta nih. Betul. Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah akses informasi nih Kak Resta terkait dengan layanan perpustakaan untuk semua pihak yang ada di IPB. Iya betul. Boleh disebutin nggak Bu, di layanan perpustakaan IPB ini IPB Help Center menyediakan fasilitas apa aja Bu? Oke. Di layanan perpustakaan ini IPB Help Center menyediakan berbagai fitur ya yang memudahkan kita untuk baik dosen, kemudian teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat umum yang meliputi akses masuk perpustakaan nih. Jadi teman-teman mahasiswa yang mungkin belum tahu nih, apalagi mahasiswa baru ya, yang belum tahu caranya akses ke perpustakaan, kemudian Bapak Ibu dosen juga yang mungkin masih belum ini ya, ada juga loh yang belum pernah masuk ke perpustakaan gitu ya, dan belum tahu cara aksesnya seperti apa. Kemudian mungkin permasalahan lain ya terkait dengan koleksi, kemudian terkait dengan keanggotaan itu bisa juga diajukan tiket tuh ke IPB Help Center gitu, dan nanti akan dilayani oleh tim dari perpustakaan IPB gitu Kak Resta. Iya. Nah itu Bu, terkait layanan perpustakaan yang disediakan di IPB Help Center, itu kan ada beberapa ya Bu ya sebenarnya, mulai dari tadi ada akses masuk perpustakaan, mungkin ya, terus ada pengecekan plagiarisme, begitu, unggah mandiri, dan masih banyak lagi ya begitu Bu. Nah, bagaimana sih Bu cara mengaksesnya gitu biar teman-teman dari sivitas akademik ini bisa lebih tertuju gitu terkait problem khususnya pada layanan perpustakaan begitu Bu? Oke, Kak Resta,
terkait dengan akses masuk perpustakaan IPB. Jadi teman-teman mahasiswa juga Bapak Ibu dosen bisa langsung mengajukan tiket konsultasi terkait dengan akses perpustakaan baik fisik maupun digital nih. Jadi jika Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa mengalami kendala dan dalam mengakses fasilitas perpustakaan seperti akses masuk gitu ya, bisa langsung open tiket saja di IPB Help Center, kemudian bisa langsung disampaikan permasalahannya seperti apa. Misal contohnya kita kan akses ke perpus itu ada beberapa cara gitu. Jadi misal bisa dengan KTM ya, kalau teman-teman mahasiswa itu mungkin KTM-nya terkendala atau mungkin sudah tidak aktif, jadi bisa langsung kita ajukan open tiket, bagaimana caranya akses masuk, kemudian nanti bisa langsung datang saja ke perpustakaan IPB Karesta. Jadi nanti bisa dibantu sama tim helpdesk ya, helpdesk itu. Ada saya Bu di sana. Siap lah, maunya aman ya Karesta ya. Jadi bisa dibantu sama Karesta nanti ya di helpdesk perpustakaan ya, sama Kapanka juga. Dan bagi yang terkendala akses masuk dengan menggunakan KTM mungkin ya, karena mungkin tidak semua terbiasa menggunakan student portal mungkin ya. Padahal untuk akses masuk itu bisa menggunakan IPB Mobile selain dari KTM ataupun kartu identitas pegawai. Jadi nanti bisa dibantu, dan kita juga menghimbau untuk mulai terbiasa menggunakan IPB Mobile jadi Karesta. Jadi bagi teman-teman mahasiswa dan Bapak dosen sebaiknya nanti bagi yang tidak terbiasa atau belum terbiasa menggunakan IPB Mobile, nanti untuk akses masuk bisa dibantu di Help Center perpustakaan IPB. Nah, begitu ya. Karena kan sekarang zamannya udah canggih ya Bu ya. Jadi di IPB Mobile itu terdapat fitur barcode ya Ibu, teman-teman semua. Jadi barcode ini berfungsi untuk akses masuk gitu ya, untuk ke perpustakaan begitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan risau kalau misalkan kok pakai KTM nggak bisa gitu ya Bu. Nah, solusinya itu teman-teman bisa membuka aplikasi IPB Mobile, lalu kita bisa buka terkait identitas barcode yang nantinya bisa di-scan untuk masuk ke perpustakaan. Begitu ya Bu? Ya, betul. Karena di perpustakaan IPB juga sekarang akses masuk sudah karena sudah mulai transformasi digital nih Karesta. Jadi muanya kita sudah menuju ke sana ya. Jadi akses masuk juga pakai barcode, kemudian nanti juga untuk ke depan ini sedang proses digitalisasi koleksi juga gitu. Jadi nanti semua permasalahan atau persoalan yang nanti akan termasuk dalam fasilitas perpustakaan IPB akan terlayani dengan Help Center IPB ini, Karesta. Oh iya, baik Ibu. Nah Bu, kalau misalkan nih, karena kan saya sebagai user juga ya Bu ya, sebagai mahasiswa nih, banyak nih terkait keluhan-keluhan terutama dalam pelayanan perpustakaan begitu Bu. Nah, bagaimana sih Bu nih cara mencoba fitur dari IPB Help Center ini dalam mengakses atau memberikan sebuah keluhan begitu Bu? Jadi bagi teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, silahkan untuk akses ke Help Center ipb.ac.id, kemudian silahkan login menggunakan email APPS, dan silahkan untuk memilih layanan yang dikehendaki Karesta. Jadi misal ingin mendapatkan layanan misal pengecekan plagiarisme. Jadi silahkan dipilih untuk pengecekan plagiarisme yang ada di pilihan layanan perpustakaan Karesta. Di aplikasi langsung ada ya. Kemudian setelah itu silakan ajukan permasalahannya seperti apa, dan untuk pengecekan plagiarisme itu perlu dilampirkan juga nih Karesta untuk link atau filenya ya yang akan nantinya akan dicek ke plagiarisme. Nah, setelah itu kemudian akan direspon oleh tim perpustakaan IPB, baik melalui agent ataupun tim yang terkait ya, dan nanti akan diproses untuk pengecekan plagiarisme, dan setelah respon selesai baru tiket ditutup itu Karesta. Begitu
begitu. Jadi begitu ya teman-teman semua. Jadi untuk akses dalam pemilihan tiket ya, itu berbagai banyak macam layanan ya Bu ya. Layanannya mulai salah satunya ada plagiarisme, pengajuan ISBN dan yang lainnya. Mungkin dari teman-teman kita langsung bisa cek IPB Help Center di situs ipbhelpcenter.ipb.ac.id begitu. Nah, Bu, itu kan terkait keluhan yang akan dilontarkan begitu ya Bu ya ke layanan perpustakaan begitu. Nah, ada nih Bu, misalkan kasusnya nih dari orang ini bingung mau mengajukan pertanyaan atau keluhan dia itu ke siapa nih begitu. Nah, biasanya teman-teman itu memilih fitur lain-lain karena dia nggak tahu nih mau ditujukan ke siapa begitu. Pertanyaan saya itu apakah ini khususnya itu untuk penelusuran informasi kah atau untuk layanan yang lainnya kah begitu. Bingung nih dari teman-teman. Nah, kalau misalkan seperti itu, apakah dari perpustakaan IPB masih bisa membantu begitu Bu untuk mengatasi layanan tersebut Bu? Pasti bisa Kak Resta. Jadi nanti selain langsung ke permasalahannya, bisa juga user itu langsung diajukan tiketnya ke lain-lain Kak Resta. Jadi untuk open tiket lain-lain itu bisa dilayani selain dari plagiarisme, kemudian untuk layanan SBN dan yang ada di layanan yang sudah tertera di situ di Help Center IPB. Jadi nanti bisa dilayani misal terkait dengan hal-hal yang lain. Jadi mencakup layanan tambahan yang mungkin tidak termasuk dalam kategori spesifik yang sudah disediakan. Iya, betul. Jadi misal nih konsultasi terkait dengan perpanjangan koleksi nih. Kan mungkin hari ini dia sudah habis ya masa peminjaman itu, dan nanti akan bisa dilayani secara online gitu oleh petugas melalui Help Center itu Kak Resta ya. Jadi IPB Help Center ini bisa membantu juga tadi Bu ya, terspill terkait hal peminjaman mungkin ya Bu ya, terus perpanjangan koleksi begitu, lalu pendaftaran keanggotaan yang biasanya kan kita itu harus datang langsung ke perpustakaan begitu ya. Betul. Nah, jadi di layanan IPB Help Center ini sudah tersedia Bu fitur itu? Sudah tersedia. Oke, teman-teman. Jadi gak usah risau harus datang langsung ke perpustakaan, teman-teman. IPB Help Center sekarang sudah menyediakan fitur secara online begitu ya untuk mengatasi permasalahan tadi, teman-teman. Nah, begitu. Jadi Kak Resta di IPB Help Center ini juga menyediakan berbagai layanan terkait perpustakaan, termasuk bantuan dalam peminjaman dan perpanjangan koleksi yang tadi disampaikan sama Kak Resta ya, dan juga pendaftaran keanggotaan juga nih Kak Resta yang aksesnya bagi mahasiswa yang ingin pinjam buku nih dan juga bapiu dosen untuk kaitan dengan perpanjangan, kemudian masa pinjam buku dan yang lain. IPB Help Center akan memberikan panduan lengkap nih termasuk syarat peminjaman nih, dan itu akan dilayani oleh admin perpustakaan Kak Resta melalui tiket yang sudah diajukan oleh user gitu. Nah, jadi teman-teman walaupun punya pertanyaan yang gak tahu nih mau ditujukan kemana, tapi keluhannya sudah jelas begitu ya. Nah, IPB Help Center nanti akan mengintegrasikan pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan layanan yang tersedia. Salah satunya itu bisa langsung ke layanan perpustakaan begitu. Nah, seperti itu kan Bu ya? Betul. Jadi nanti akan kita respon dan kita layani di hari kerja Kak Resta. Jadi bagi user boleh silakan mengajukan tiket di hari apapun, tapi akan kita proses di hari kerja. Oke, begitu. Jadi sangat simpel ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu risau kalau misalkan kita sedang di luar atau misalkan nggak bisa ke kampus gitu ya. Cukup kita mengakses IPB Help Center untuk melontarkan keluhan-keluhan yang nantinya akan diproses oleh IPB begitu teman-teman. Oke Ibu, mungkin cukup bahasan sekarang. Terima kasih Ibu atas kesempatannya hari ini. Semoga bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semua sivitas akademik di IPB untuk bisa menggunakan fitur IPB Help Center begitu.
Oke, jadi bagi teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen yang masih mengirimkan email langsung ke perpustakaan IPB. Jadi sekarang silakan untuk mengajukan semua persoalan dan permasalahan yang dihadapi kaitannya dengan layanan perpustakaan itu melalui helpcenter.ipb.ac.id. Oke, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya mengenai fitur IPB Help Center khusus untuk layanan perpustakaan. Harapannya dari IPB Nation bisa mengakses ya untuk mengajukan atau melontarkan beberapa permasalahan sehingga nanti kita akan memberikan solusi langsung di fitur IPB Help Center. Oke, jangan lupa subscribe YouTube dari LipTalks IPB Podcast, yaitu di Perpustakaan IPB, dan jangan lupa follow Instagramnya di perpus_IPB. Sampai jumpa teman-teman di konten selanjutnya.